Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Saya Febriana Wildatus Sania. Saya Graciela Lili Intrisya. Kami akan menyampaikan tentang perkembangan moral dan sosial serta proses pembelajaran. Jadi, istilah moral berasal dari bahasa Latin, mos, moris, atau adat istiadat, kebiasaan, dan cara tingkah laku atau kelakuan. Moris berarti adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, atau akhlak. Sedangkan moralis merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan prinsip-prinsip, peraturan, dan nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral tersebut antara lain seruan untuk berbuat baik kepada orang lain atau larangan untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa moral merupakan tingkah laku manusia yang berdasarkan atas baik buruk dengan landasan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Yang kedua adalah tahapan perkembangan moral. Tahapan-tahapan perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg yang pertama ada 3. Yang pertama adalah tingkatan prakonvensional. Usianya 4-10 tahun. Tingkatan prakonvensional terdiri dari 2 tahapan awal. Tahap pertama adalah perhatian ketaatan dan hukum. Tahap kedua yaitu perhatian pemuasan kebutuhan. Yang kedua, tahapan konvensional. Usianya 10-13 tahun. Terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama yaitu memperhatikan citra anak baik. Yang kedua yaitu memperhatikan hukum dan peraturan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tingkatan pasca konvensional, usia 3 tahun ke atas. Tahapan pertama dalam tingkatan ini adalah memperhatikan hak-hak perseorangan. Tahapan terakhir adalah memperhatikan prinsip-prinsip etika. Yang ketiga adalah proses pembelajaran. Perkembangan moral anak dapat berlangsung melalui beberapa cara, salah satunya melalui pendidikan langsung. Pendidikan langsung yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar, salah, atau baik buruk oleh orang tua dan gurunya. Selain lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan juga menjadi sarana kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan moral peserta didik. Untuk itu, sekolah diharapkan dapat berfungsi sebagai kawasan yang kondusif untuk melakukan sosialisasi kepada anak-anak dalam perkembangan moral dan segala aspek kepribadiannya. Selanjutnya adalah perkembangan sosial. Pengertian perkembangan sosial. Menurut Hurlock, perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial. Menurut Ahmad Susanto, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial atau proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi serta bekerja sama. Perkembangan sosial biasanya dimaksudkan sebagai perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat di mana anak berada. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan sosial. Yang pertama, tingkatan pertama dimulai umur 0,4 atau 0,6 tahun. Anak mulai mengadakan reaksi positif terhadap orang lain. Misalnya, mereka tertawa karena mendengar suara orang lain. Tingkatan kedua, adanya rasa bangga dan segan yang terpancar dalam gerakan dan mimiknya. Misalnya, anak yang berebut benda atau mainan, jika menang dia akan kegirangan dalam gerak dan mimik. Tingkatan ini biasanya terjadi pada anak usia kurang lebih 2 tahun ke atas. Tingkatan ketiga, jika anak lebih dari umur 2 tahun, mulai timbul perasaan simpati atau rasa setuju atau rasa antipati atau tidak setuju kepada orang lain, baik yang sudah dikenalnya atau belum. Tingkatan keempat, yang terakhir, akhir masa tahun kedua atau akhir masa umur 2 tahun. Anak telah menyadari akan pergaulannya dengan anggota keluarga. Anak timbul keinginan untuk ikut campur dalam gerak dan lakunya.
Lalu proses pembelajaran perkembangan sosial. Implementasi perkembangan sosial peserta didik dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan pembelajaran secara kolaboratif atau collaborative learning. Dengan menggunakan metode ini, maka dapat memberikan pengalaman belajar pada peserta didik yang dilakukan secara berkolaborasi atau berkelompok dengan menghadapkan mereka pada persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan secara berkelompok dengan kemampuan masing-masing. Dalam berkelompok, masing-masing anak dapat belajar mengatur diri, memecahkan masalah yang dihadapi oleh kelompok, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan berkelompok, maka mereka berinteraksi dan secara tidak sadar mereka juga sedang belajar dan berinteraksi sosial. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.